setelah kita mengenal kemarin Thales dari aliran Miletus, selanjutnya kita akan mengenal filsuf di aliran berikutnya. Nama alirannya adalah Eleatik, nama filsufnya adalah Xenophanes. Let's go. Nah, jadi sebenarnya setelah Thales dari aliran Miletus kemarin, minimal sebenarnya harus ada dua lagi filsuf yang kita bahas, yaitu Anaximandros dan Anaximenes, untuk memahami timelinenya gitu ya. Kemudian setelah mereka ada Pitagoras dan kaum Pitagoreannya. Tapi itu nggak apa-apa, teman-teman bisa cari sendiri mengenai orang-orang ini, mengenai filsuf-filsuf ini. Sekarang kita langsung masuk aja ke filsuf selanjutnya yang berasal dari aliran setelah aliran Miletus ini. Nama alirannya adalah aliran Eleatik. Nama filsufnya adalah Xenophanes. Sama kayak aliran Miletus kemarin, nama Eleatik juga diambil dari nama kota tempat para filsufnya mengajar, tempat para gurunya mengajar. Jadi nama kotanya adalah kota Elea atau Velia. Itu merupakan salah satu polis Yunani yang terletak di pantai Italia. Baik dari segi pusat pembahasan ataupun timelinenya, jadi filsuf Eleatik ini digolongkan ke dalam filsuf prasokratik, ya, aliran Eleatik ini digolongkan kepada filsuf-filsuf prasokrates, artinya filsuf yang sudah mengajar sebelum zamannya Sokrates. Jadi inti dari pembahasan mereka adalah posis atau inti dari alam semesta ini apa gitu, atau esensi dari alam semesta ini apa gitu ya. Nah, sebenarnya filsuf yang paling terkenal dari aliran Eleatik ini mungkin adalah Parmenides. Tapi sebelum membahas Parmenides, kita bahas dulu nih guru dari si Parmenidesnya, yaitu Xenophanes. Xenophanes, gue juga sebenarnya nggak tahu sih cara nyebutnya itu apa ini benar atau salah ya. Gue juga nggak tahu cara nyebut namanya itu gimana sebenarnya. Jadi anggap aja kita benar Xenophanes gitu ya. Dia sebenarnya bukan merupakan orang Elea asli, dia pendatang ke kota tersebut. Jadi diketahui si Xenophanes ini lahir di kota Solofon di Ionia di Asia Minor pada tahun 570 sebelum Masehi. Jadi pada umur 25 tahun, si Xenophanes ini mengembara ke berbagai kota karena pada saat itu Solofon itu jatuh ke tangannya Persia. Nah, jadi pada umur 25 tahun, si Xenophanes ini mengembara deh ke berbagai kota dan akhirnya menetap dan mendirikan sekolah di Elea atau Velia tadi. Nah, makanya si Xenophanes ini dianggap sebagai pendiri aliran Eleatik. Kapan si Xenophanes ini mulai mengajar itu tidak diketahui secara pasti, tapi gue pernah baca buku katanya si Xenophanes ini mengajar sezaman dengan Anaximandros dan Pitagoras. Dan dia juga merupakan guru dari guru besar filsuf Eleatik selanjutnya, yaitu Parmenides. Xenophanes juga memiliki moralitas yang tinggi. Gue pernah juga baca artikel mengenai dia. Katanya pada suatu waktu orang-orang di sekitarnya pernah ngajak si Xenophanes buat berjudi, tapi Xenophanes menolak. Kemudian orang-orang yang ngajak dia itu bilang dia penakut. Kemudian si Xenophanes menjawab, ya gue benar penakut, tapi gue penakut terhadap hal-hal yang jahat katanya. Jadi gue penakut untuk berbuat jahat katanya. Jadi orangnya benar-benar memiliki moralitas yang terpandang lah gitu ya. Nah, pada dasarnya Xenophanes ini merupakan seorang penyair. Jadi beliau menulis pikiran-pikirannya dalam bentuk puisi. Nah, jadi pemikiran-pemikirannya yang paling terkenal adalah bantahannya terhadap puisi-puisi atau syair-syairnya Homeros dan Hesiodos mengenai politeisme dan antropomorfik Tuhan. Pada zaman kuno, gagasan mengenai politeisme itu terkenal banget dan populer banget. Jadi nggak hanya populer, tapi juga udah menjadi sistem kepercayaan yang dipegang oleh mayoritas masyarakat pada saat itu. Jadi politeisme, poli artinya banyak, theos artinya Tuhan. Jadi mengakui dewa-dewi yang banyak atau Tuhan yang banyak. Jadi Tuhan yang dipercaya masyarakat pada saat itu nggak hanya satu, tapi banyak gitu ya. Endless years I've watched from the underworld. Your wrath, tempered with love. You created them for one reason, so their prayers would fuel our immortality. But you love them too well. They've grown strong, and now I am forced to rise because we are all threatened. What do you want, brother? Nah, selain politeisme, antropomorfik Tuhan itu juga terkenal pada saat itu, juga populer.
Nah, apa itu antropomorfik Tuhan gitu ya? Antropomorfik berasal dari dua kata, anthropos artinya manusia, morph artinya bentuk. Nah, jadi melekatkan bentuk-bentuk manusia kepada Tuhan. Nah, jadi Tuhan digambarkan, jadi rupa Tuhan pada saat itu digambarkan memiliki rambut, memiliki tangan, memiliki mata, mulut, ya selayaknya manusia gitu ya. Dan nggak hanya bentuk-bentuk fisiknya doang, tapi bahkan juga sifat-sifatnya, bahkan juga sifat buruk dari manusia juga dilekatkan kepada Tuhan pada saat itu dan sangat populer pada saat itu. Jadi Tuhan digambarkan memiliki hasrat, memiliki nafsu, jadi butuh makan, butuh minum juga gitu ya. Jadi juga memiliki hasrat untuk bersetubuh dengan dewa-dewi lainnya, bahkan dengan makhluk lain termasuk manusia. Nah, jadi kepercayaan teologis masyarakat pada saat itu adalah politeisme dan antropomorfik Tuhan ini. Nah, kedua hal inilah yang coba dibantah oleh Xenophanes. Semenjak dunia diserbu oleh nalar kritis yang rasional para filsuf, pada saat itu sebenarnya pemikiran sudah dijauhkan dari mitos-mitos yang sifatnya itu religius. Jadi penciptaan dunia oleh dewa-dewi, bentuk atau rupa Tuhan, pemahaman terhadap Tuhan yang sifatnya itu mitos, itu diruntuhkan oleh spekulasi kritis yang rasional oleh para filsuf pada saat itu. Namun persoalan belumlah selesai. Masih banyak masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Salah satunya adalah, kalaulah Tuhan yang selama ini kita yakini itu salah, jadi bagaimana sebenarnya Tuhan itu? Menurut Xenophanes, Tuhan itu adalah suatu eksistensi yang tak dapat dipikirkan bersama dengan atribut-atribut yang menerima hak-hak eksternal untuk mempengaruhi dia. Artinya Xenophanes percaya bahwa Tuhan itu tidak dilahirkan, tidak diciptakan, atau tidak disebabkan oleh siapapun atau oleh apapun. Nah, dengan argumen ini artinya Xenophanes percaya bahwa Tuhan itu kekal dan abadi. Dan menurutnya, makhluk yang abadi itu sama seperti bola. Jadi di mana-mana sama, di mana-mana serupa. Dengan argumen ini juga Xenophanes artinya menolak gagasan mengenai politeisme. Dan bersamaan dengan hal ini juga, dalam sejarah filsafat, Xenophanes merupakan filsuf pertama yang menggagas mengenai monoteisme atau percaya terhadap Tuhan yang satu. Kemudian mengenai antropomorfik Tuhan. Jadi menurut Xenophanes, pemahaman orang-orang pada saat itu mengenai bentuk, rupa, atau pemahaman terhadap Tuhan tidak lebih dari proyeksi manusia itu sendiri atau proyeksi dari orang-orang itu sendiri. Jadi bukan merupakan bentuk asli dari Tuhan. Menurut Xenophanes, Tuhan itu tidak berbentuk. Mungkin tidak berbentuk dalam artian adalah akal budi kita sebagai manusia atau ciptaannya gak akan bisa mencapai bentuk aslinya gitu ya. Tidak akan bisa mencapai pemahaman terhadap bentuk Tuhan atau bentuk pencipta yang sebenarnya gitu ya. Nah, Xenophanes pernah mengatakan bahwa orang-orang Ethiopia mengatakan Allah-Allah mereka itu hitam dan berhidung pesek. Kemudian dia datang ke Thrace, orang-orang Thrace menyebutkan bahwa Tuhan-Tuhan mereka itu berambut merah dan bermata biru. Kemudian dia datang ke Yunani, itu Tuhan-Tuhannya beda lagi. Kemudian datang ke Mesir, itu udah beda lagi. Nah, artinya menurut Xenophanes, pemahaman kita terhadap Tuhan atau bentuk atau rupa Tuhan itu tidak lebih dari proyeksi dari pemikiran kita sendiri. Jadi bukan merupakan bentuk Tuhan yang asli. Karena menurut Xenophanes, Tuhan itu satu dan kekal. Jadi menurutnya makhluk yang kekal itu di mana-mana sama, dimanapun dia berada itu serupa. Oleh karena itu menurut Xenophanes, pemahaman terhadap Tuhan yang seperti itu adalah sebuah kesalahan. Oke, terakhir video ini bakalan gue tutup dengan mengutip salah satu fragmen Xenophanes yang terkenal banget. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu apa itu fragmen itu kayak lembaran-lembaran yang berisi pemikiran-pemikiran para filsufnya. Jadi sebelum ditemukannya kertas, para filsuf itu nulis di kulit-kulit kayu atau di kulit-kulit binatang dan sejenisnya gitu ya. Kalau bentuk fisiknya itu mirip suhuf lah fragmen ini. Nah, di fragmen Xenophanes tersebut, Xenophanes mengatakan bahwa kalaulah kuda, lembu, atau singa mempunyai tangan untuk menggambar atau melukiskan Tuhan mereka, pastilah kuda melukiskan Tuhan mirip kuda, lembu melukiskan Tuhan mirip lembu, dan singa melukiskan Tuhan mirip singa. Sekian video kali ini. Kalau teman-teman menemukan kesalahan, itu murni dari gua. Jadi gua mohon banget untuk mengkritik atau mengkoreksi gua. Itu bisa lewat di kolom komentar di bawah. Tulis saja di mana kesalahan gua. Dan ya, gua mohon banget untuk itu. Dan terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.